Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Mari maju umat pemenang. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Waktu bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. sama-sama mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Waktu bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Raja. Tepuk tangan, semua lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, luluskan
nyanyikan bersama-sama alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah Allah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kami percaya Indonesia layak bersama alam semesta menyembah Bapa, menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus. Kau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, uralah masandaramu. Alam semesta menyembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, sama-bersama. Layak di pulau-pulau, kota-kota, suku-suku bangsa, layak kau menyembah Yesus Kristus Tuhan. Yes, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan yes Lord. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, Yes, termulia. Namamu besar termulia. tepuk tangan buat nama Yesus yang besar dan termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Silakan Sanggi. Bapa, kau
yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Silakan Sarah. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar setiap umatmu, seruan hatiku, setiap seruan umatmu yang berseru kepadamu. Tak pernah kau lepaskan dari dari kasih-Mu yang begitu baik Bapa. dari kasih-Mu, lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita sembah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ura lama syandara lama sande. Mari kita semua tenang di hadirat Bapa, di hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan hadiratnya kita tenang dan damai. Syarala masyandura masyande ya Ramu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Firman Tuhan, mari kita berkata, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya Bapa, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya Bapa, semua ku berikan padamu. Kuduskan Bapa, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Bersama-sama menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Suara Bapa Syandera Lama Syandara Lama, hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, selamanya menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan membahas pelajaran-pelajaran rohani dari kitab suci tentang hal sehari-hari yang penting yang sedang terus membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saat ini sahabat saya Dusia Silaban dari Duras Production akan mewakili saudara semua netizen untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan saya siap menjawab berdasarkan firman Tuhan. Silakan Dusia Silaban. Baik, terima kasih Pak Tim yang sudah berikan kesempatan ya. Kita bertemu lagi pemirsa dalam program Worship at Home, program yang sangat memberkati sekali tentunya ya. Nah, di episode kali ini ya, kita akan berbicara tentang saksi dusta. Wow,
Ini menarik nih. Pak Tim, menjadi seorang saksi untuk kebenaran itu adalah suatu kehormatan. Itu kalau lurus-lurus, datar, tidak ada tekanan. Bagaimana kalau ada tekanan dari yang lebih punya otoritas sehingga seseorang bisa menjadi saksi dusta? Menurut Pak Tim, sesuai dengan firman Tuhan ini bagaimana? Baik. Ini bukan hanya terjadi hari-hari ini, tapi sejak zaman dahulu. Jadi Tuhan Allah sebagai pencipta manusia sudah tahu manusia akan dihadapkan kepada suatu kondisi pilihan saksi yang benar, saksi yang jujur atau saksi dusta. Maka di kitab 2 Loh Batu, Ten Commandment, di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Hukum yang ke-9 menutup hukum yang ke-10 nantinya adalah jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan menjadi saksi dusta. Kalau di ayat yang ke-6, di hukum yang ke-6, jangan membunuh. Nah, waktu jangan menjadi saksi dusta, maka tegas tidak ada kompromi atau fleksibel untuk kita main-main dengan menjadi saksi yang benar. Dikatakan di sini, saksi dusta adalah kesaksian dibangun tidak atas fakta-fakta sesungguhnya, hanya untuk kepentingan diri atau kelompok. Maka orang menyampaikan saksi dusta. Resikonya adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Ini pernah terjadi waktu Ahab, raja Israel yang tidak takut akan Tuhan, kepingin kebun anggurnya Nabot. Dia memang raja, namun kebun anggur itu dimiliki oleh Nabot yang kaya raya. Raja kepingin membeli, semahal apapun akan dibeli, tapi nggak dijual, sayang. Jadi Raja Ahab sedih banget. Tapi Raja Ahab punya istrinya namanya Isabel, dari bangsa kafir yang tidak menyembah Allah juga, tidak takut Tuhan Allah. Kenapa kamu sedih? Kamu kan raja, aku yang atur. Jadi istrinya lah yang eksekusi. Mohon maaf, komandannya istrinya sepertinya. Maka dipanggillah saksi-saksi dusta yang mengatakan Nabot ini pernah berbohong, pernah melakukan penistaan kepada Tuhan Allah, begitu kalau zaman dahulu ya. Akibatnya Nabot dilempari batu sampai mati dan tanahnya, kebun anggur langsung diambil oleh Isabel, diserahkan sama Ahab. Ahabnya happy, namun darah daripada orang yang dilempari batu, ya, Nabot ini akhirnya berseru kepada Tuhan Allah dan akhirnya Isabel dihukum dan juga Ahab dihukum. Wow. Jadi saksi dusta itu terkadang diatur, dibuat untuk tujuan pribadi atau kelompok. Nah, hari-hari ini kita harus tegas bahwa kebenaran adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Memang tidak mudah, penuh resiko, tapi ada Tuhan yang akan menyertai kita. Baik. Demikian. Bagaimana kalau kita bersaksi dusta, tapi untuk kepentingan membela, Pak? Jadi di bahasa sekarang itu bohong putih, Pak. Widely. Bohong putih. Bagus. Itu banyak dilakukan oleh para suami. Oke, baik, Pak. Kepada istrinya. Si suami suka membohongi putih istrinya, istrinya suka dibohongi oleh suaminya. Atau sebaliknya kadang-kadang juga. Atau teman, sahabat, dan sebagainya. Jadi yang namanya bohong tetap bohong. Iya, Pak.
dusta tetap dusta. Jadi kalau ada seseorang yang karena kepepet itu lebih tinggi daripada kepepet. Siapa? Kepepet maka boleh nggak Pak saksi dusta putih gitu ya? Iya, Pak. Bohong putih. Tetap kitab suci berkata tidak di atas tidak, iya di atas iya, benar di atas benar. Dikatakan di sini begini, kalau kita menyampaikan hal yang nggak benar, Ya. saya bacakan di kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan membelokkan hukum. Ya. Jadi kalau kita mulai nyerempet, menyimpang. Jadi dosa itu sebenarnya dimulai dari dosa kecil. Bohong abu-abu, bohong Iya, Pak. putih, akhirnya bohong hitam beneran gitu ya. Jadi sejak pertama ya bohong adalah bohong, nggak boleh bohong, jangan bohong. Ya, baik Pak. Nah jadi sebaiknya dan harusnya tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta. Oke. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Seperti yang kita tahu, mohon maaf, hari-hari ini di mana-mana ada CCTV. Bukan hanya merekam gambar, tapi juga suara. Akhirat punya CCTV yang nggak kelihatan. Sekarang aja kalau Anda naik mobil, nggak pakai seatbelt, langsung nggak ditilang, cuma tagihan di rumah. Di Indonesia loh, di Jakarta men. Wow. Nah nanti kalau sudah linknya link ke akhirat itu, Ya. begitu sampai sana di pengadilan terakhir, udah ketahuan semua nih apa yang kita ucapkan. Ya. Nah mumpung belum terlanjur dan ada kesempatan tobat, nah bagusnya waktu kita bertobat, dosa kita tuh dijilid. Dikatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita termasuk dosa saksi dusta, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menghapuskan, mendelete. Tapi sewaktu dia masih kesempatan hidup dan bertobat. Dosa itu bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu menyimpang ke kiri atau ke kanan dari sedikit. Pertama sih dusta putih, bohong putih ya, whitely gitu ya. Lama-lama abu-abu, terus betul-betul hitam beneran gitu kan. Pertama hanya selingkuh lewat chat saja, nggak pernah ketemu, cuma ya I love you, lu di mana makan apa. Lama-lama jumpa darat, lalu nyanyinya sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Udah jelas bukan isinya itu. Kalau isinya bukan gitu lagunya. Siapa? Lagu sama isinya adalah kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu kalau suami istri. Iya. Nah, dosa itu adalah menyimpang. Menyimpang untuk menjadi saksi kebenaran, lalu dusta dikit, dusta banyak. Ya. Nah, bahasa Yunania hamartia itu adalah, kalau bahasa Bataknya, meleset. Meleset, akhirnya kepleset. Begitu. Kan waktu WIS pertama kali Google yang nunjukkan jalan kan, lurus. Udah dibilang lurus, kenapa kamu belok kiri ke rumah janda? Harusnya kan lurus gitu kan. Meleset Tersesat, ke rumah istri, tersesat ke rumah janda. Tapi kepada para janda mohon maaf, tidak semua janda demikian. Iya, siapa? Janda yang kudus dan mulia juga banyak. Banyak Pak. Tetangga saya itu Pak. Hati-hati, meleset ya. Enggak Pak. Baik Pak Tim. Setidaknya ada 3 tindakan dusta. Ada lidah, tulisan, sikap. Boleh dijelaskan Pak kepada pemirsa satu persatu Pak? Baik. Saksi dusta bukan hanya di Perjanjian Lama, waktu Isabel mencoba merebut tanahnya Nabot dengan mengajukan saksi dusta. Tapi sewaktu Yesus dihadili di mahkamah,
agama, ada saksi-saksi dusta di depan mahkamah agama Kayafas, Imam Besar Kayafas, bahwa ini dan itu. Bahkan waktu Yesus sudah bangkit dari kubur, maka imam-imam itu membayar beberapa prajurit Romawi untuk menjadi saksi dusta, berkata, oh Yesus bukan bangkit, tetapi mayatnya dicuri murid-muridnya. Kan aneh, muridnya takutnya setengah mati, sembunyi, takut, kok berani mencuri gagah perkasa mayat Yesus. Dan buktinya mayatnya kan bisa diotopsi kalau zaman sekarang. Iya, Pak. Tapi Yesus betul-betul bangkit. Tapi sampai hari ini masih ada orang yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit, dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Bahkan ada yang percaya Yesus tidak mati. Yesus betul-betul mati, dan dia dikubur dan dia bangkit. Jadi saksi dusta itu biasanya ada karena dibayar. Nah, saksi dusta lidah adalah salah satu daripada fitnah. Ada berkata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Membunuh aja kejam, apalagi memfitnah. Dikatakan di sini, lidah memang tidak bertulang, namun ia adalah senjata paling mematikan. Ia dapat untuk memuji Tuhan, tapi juga bisa untuk mengutuk. Bahkan orang-orang yang baru saja mengatakan Hosana, Hosana untuk Yesus yang masuk Yerusalem dengan keledai, Sang Raja telah datang. Orang yang sama karena tekanan massa, mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini namanya saksi dusta lewat mulut, yaitu lidahnya. Yang kedua adalah dusta melalui tulisan. Kalau lidah itu diucapkan, kalau tulisan itu ditulis pakai tangan. Zaman sekarang bisa diketik. Ada yang berkata gini, oh saya nggak pernah berdusta, saya nggak pernah ngomong banyak, tapi ketikannya itu, chatnya itu, memang secara omongan tidak gitu. Twitternya itu menyakitkan, bikin hater makin. Nah, jadi sekarang bukan hanya dilarang menjadi saksi dusta lewat ucapan lidah kita, tapi juga lewat tulisan, lewat ketikan kita, chat kita. Dikatakan di sini begini, Imamat 19 ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jadi ini, janganlah pergi ke sosial media sana sini. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Jika kita memiliki lingkungan hobi gosip, segera menjauh. Tuhan mencari para true worshiper, penyembah yang benar, bukan pegosip yang benar. Supaya kita boleh hidup benar. Ketiga, sikap. Ini nggak ngomong, nggak ngetik, nggak nulis, tapi sikapnya betul-betul cool. Enggak padahal iya padahal enggak. Ini ya sama saja. Jadi untuk ketiga saksi dusta melalui lidah, melalui ucapan lidah kita dan juga sikap, tetap tidak boleh menjadi saksi dusta kepada sesamamu. Silakan. Pak Tim, bagaimana dengan orang tua? Ya bisa dikatakan sampai saat ini masih ada aja orang tua itu menyuruh anak yang kecil-kecil untuk berdusta, Pak, gitu ya. Jadi nanti kalau si om datang nyari mama, nyari papa, bilang ya, nggak ada ya. Itu kan secara nggak langsung menyuruh anak untuk bersaksi. Langsung anaknya bilang, kata mama, om, mama bilang bahwa mama tidak ada. Langsung ketahuan kan ya. Iya. Oke, kepada para mama, papa, om, tante, opa, oma yang ada di seluruh dunia, Pak. Yang ada di seluruh muka bumi ini, jangan melatih anak-anakmu, cucumu, keponakanmu untuk bersaksi dusta. Amin. Maka runtuhlah semua pelajaran kebaikan yang telah kau tanamkan. Jadi caranya adalah minimal yang paling bijak adalah kalau ditanya papa mama di mana, bilang aja bahwa papa mama
sedang ada urusan dan saya tidak tahu gitu. Dalam arti tidak bohong, tidak dusta, tapi sebijak mungkin. Nah, saya punya pengalaman. Di dalam Alkitab kita kalau puasa nggak boleh bilang-bilang. Pengumuman saya puasa loh, gitu ya. Itu upah puasanya nggak ada. Ya. Bahkan Yesus bilang kalau kamu berpuasa, minyaki rambutmu, mukamu harus bersih, ceria. Kalau kamu ditanya, ayo makan, nggak boleh. Oh saya puasa, itu nggak bisa. Jadi ayo makan, nggak, kami nggak makan. Makanlah, nggak, thank you. Tetap menolak dengan halus tanpa kita memberitahu kebenarannya yang kalau enggak kita sudah salah. Jadi sebijak mungkin menjawab. Pakai hikmat berarti Pak ya? Pakai hikmat. Ya. Baik. Apakah orang yang sudah sangat terikat dengan kebohongan demi kebohongan bisa lepas, Pak? Baik. Ini pengumuman untuk yang belum mengucapkan si dusta, walaupun tidak ada. Hampir semua pernah bohong. Ya. Karena manusia suka dibohongi dan suka membohongi. Contoh film-film Hollywood semuanya bohong. Ya. Katanya kiamat tahun 2012. Nggak jadi Pak. Sudah lewat. Tapi ya orang nonton juga toh. Planet F, manusia kera menyerang seolah-olah oke semuanya, atau Spider-Man dan sebagainya. Semua itu kan kebohongan, tapi masih oke itu karena itu hanya imajinasi. Tapi kalau imajinasinya mulai menyesatkan, mengajarkan kebrutalan, mengajarkan tembak menembak, panah memanah, lalu hal-hal yang membahayakan, kan sayang. Jadi dikatakan di sini kita harus menjaga diri, memagari diri untuk yang belum menjadi saksi dusta jangan terjebak dalam ranah saksi dusta. Caranya bentengi diri, punya teman yang benar, punya sahabat yang benar. Nah, pertanyaannya kalau ada otoritas di atasnya, orang tuanya kah, otoritas di atasnya kah, semaksimal mungkin. Kita bilang begini, Efesus 6 ayat 1. Hormatilah ayah ibumu. Ayah ibu itu harus dihormati. Tetapi ayat yang kedua, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kalau di dalam Tuhan itu berarti sesuai firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman ya jangan. Misalnya kamu disuruh lompat ke jurang, ya mati sama orang tua. Hormati, hormat Bapak. Saya tetap hormat sama Bapak Ibu, tapi saya nggak mau lompat, ya toh? Iya betul. Ya toh, misalnya begitu ya. Atau sama pemimpin kita hormat. Kalau toh akhirnya kita kena hukuman oleh pemimpin itu, di tangan Tuhan urusannya lah. Minimal kita jangan salah. Tapi kalau orang tua dalam Tuhan, ya kita harus taat. Atau pimpinan di dalam Tuhan, baik orang tua rohani, jasmani, dan juga perintahnya sesuai firman Tuhan. Oke. Bagaimana kondisi saat ini, Pak? Kita mungkin di handphone Bapak grup-grup sangat banyak. Kadang-kadang kita nggak tahu nih Pak, mana yang benar, mana yang tidak. Bagaimana menyikapi kita kalau ada orang yang share, bagikan di grup, yang mungkin belum tentu kebenarannya seperti itu Pak. Apakah ini bisa dikatakan dia menjadi saksi dusta untuk suatu hal gitu Pak? Jadi dari pemerintah sebenarnya sudah membuat sebuah panduan dari Menkinfo bahwa dari Kementerian Informasi dan Komunikasi mengatakan begini, jangan mudah-mudahnya memforward semua data yang lewat di handphone kita. Dicek kebenarannya dulu. Mohon maaf, berita di sosial media tidak semua benar, walaupun tidak semua salah. Biasanya di-compare dengan berita TV nasional, swasta atau pemerintah, juga koran nasional, juga dengan sumber-sumber yang dipercaya. Contoh, berita-berita tentang Eropa, saya punya teman yang
saya call, saya WA call, ini bohong, ini benar, karena dia ada di sana, Ya. gitu ya. Lalu yang kedua adalah jangan mudah-mudah memforward tanpa kita mencermati, Ya. dan yang lebih baik Ya. kita membatasi diri. Ya. Kalau itu bukan ranah kita, bukan penguasaan diri pada kita, ya nggak usah ikut-ikutan. Ya. Daripada harus dipertanggungjawabkan, mohon maaf, bukan hanya kepada aparat hukum, Ya. juga aparat Sorga. akhirat, surga, Iya, surga Pak. dan neraka, masih Surga, akhirat. neraka. Kalau akhirat itu dua, ada akhirat Ke sorga, surga, akhirat neraka. neraka. Siap, Pak Tim. Pak Tim, apa sih yang membuat seseorang itu terpaksa harus bersaksi dusta? Baik, seseorang terpaksa harus bersaksi dusta Ya. karena seseorang itu pertama adalah di bawah tekanan. Ya. Di bawah tekanan otoritas bisa. Ya. Walaupun sudah dikasih tahu di Alkitab kan, di kitab suci di Efesus 6. Hormati otoritasmu. Ya. Hormati orang tuamu di keluarga atau orang tua Ya. sebagai di dunia kerja, di dunia instansi kita, hormati. Tidak perlu ditaati. Hormatilah orang tuamu dalam Tuhan, hormat. Saya kalau salah langkah, saya nggak jadi pendeta sekarang. Saya bisa jadi pendekar. Saya waktu lulus SMA datang ke orang tua saya, Pak, saya mau sekolah pendeta. Nggak boleh. Ya saya taat, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Adikmu ada 3, kamu bantu adikmu dulu. Saya kerja departemen keuangan, saya pegawai negeri, dapat rumah dinas, karena di keuangan saya dapat gaji 2 kali lipat, maka saya lalu menyekolahkan 3 adik saya. Setelah 3 adik saya selesai, maka saya minta izin. Ya. Pak, Bu, karena adik-adik sudah kerja, bahkan 3 dari adik saya, 2 jadi pendeta, Wow. 1 jadi pendoa, adik ipar, dan akhirnya saya sekolah pendeta. Saya tetap hormat, tapi nggak taat total. Tetapi kalau orang tua dalam Tuhan, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Bisa orang tua beneran yang di dalam Tuhan Yesus, atau orang tua pemimpin otoritas kita yang sesuai firman Tuhan. Ya. Misalnya saya disuruh yang negatif, disuruh memberikan, mohon maaf, minuman yang membahayakan, ya saya nggak mau. Ya. Kan nggak sesuai firman Tuhan. Ya. Resikonya ya tetap saya tanggung. Baik. Jadi harus tegas sesuai dengan kebenaran di atas firman Tuhan. Ya. Tapi begini Pak Tim, kalau kita bersaksi sesuai dengan kondisi atau keadaan yang memang sebenarnya, dan itu membahayakan nyawa kita, ini bagaimana Pak? Karena ini menyangkut nyawa seseorang mungkin, jadi memang dia harus terpaksa bersaksi dusta. Baik. Waktu dia dalam tekanan karena takut kehilangan nyawa, lalu dia mengucapkan saksi-saksi dusta, tetap tahu ujungnya dia juga akan menerima hukuman. Tetap waktu dia berbicara kebenaran dengan cara hormat, bisa jadi dan pasti ada pembelaan Tuhan. Mohon maaf, di atasnya langit ada langit. Wow, ini luar biasa. Di atasnya siapapun masih ada di atasnya itu Tuhan Allah kita. Jadi takutlah kepada Tuhan Allah. Wow. Kita harus sadar ada kamera bukan hanya di sini, bukan hanya di CCTV, di pos-pos satpam, tapi juga ada kamera akhirat yang sambung menyambung menjadi satu. Polisi aja punya, polisi lalu lintas punya kamera untuk mobil kita, apalagi di akhirat. Jadi bertobatlah. Siap Pak Tim. Baik. Aduh Pak Tim, ini di era yang nyari orang yang jujur itu susah Pak. Ini gimana Pak? Kebanyakan orang udah tabiatnya memang suka berbohong, berdusta seperti itu Pak. Jadi apapun masalah yang dihadapi, ya kadang-kadang harus berkata tidak sejujurnya Pak. Baik.
orang seperti itu dinamakan orang yang munafik. Wow. Nah, saya bacakan Ya. Amsal 6 ayat 12. Ya. Kata orang munafik berasal dari kata Yunani yaitu hipokrites. Wow. Ya. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Ya. Bukan hidupnya yang serong, mulutnya serong. Ya. Yang mengedipkan matanya dan bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ya. Yang hatinya mengandung tipu muslihat. Ya. Senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Ya. Jadi munafik itu adalah omongannya beda, tindakannya beda, sikapnya beda. Dan orang munafik ini nggak masuk surga. Oh, oke. Harus bertobat, nggak ada pilihan lain. Ya. Kalau Dusia berkata susah cari orang benar, tetap ada. Contoh sederhana. Memang Yesus punya 12 murid, satu berkhianat. Yudas bahkan menjual gurunya dengan 30 keping perak. Tapi masih ada 11 murid yang setia. Ya. Dan Yudas pun diganti oleh Matias. Ya. Ada Raja Saul yang akhirnya Ya. mengkhianati panggilan Tuhan dan dia akhirnya mati bunuh diri. Masih ada Raja Daud yang mau diperbaiki dan diperbarui. Ada Petrus yang mau bertobat dan dipulihkan. Ya. Jadi memang di dunia ini manusia diberi namanya free will, kehendak bebas. Mau saksi yang benar atau saksi dusta. Ya. Mau hidup yang benar atau menyimpang ke kiri ke kanan. Ya. Ya, yang tadi tuh meleset bisa kepleset, terakhir bisa jadi keset. You understand? Ya, understand Pak Tim. Ya. Baik Pak, di Alkitab dikatakan bahwa ya kalau kita ngaco, tidak benar, berdusta, ya bapak kita adalah setan begitu Pak. Ini bagaimana? Karena menurut Alkitab ya setan itu adalah bapa pendusta. Bah, ini sangat menyinggung orang yang jadi dusta satu akan disambung dengan dusta dua. Dusta dua supaya kuat ditambah dusta tiga. Wow. Jadi kalau sinetron itu namanya dusta berjilid-jilid. Nah, kalau pendusta dan tidak bertobat, Ya. maka setan adalah bapaknya pendusta. Wow. Jadi seseorang yang suka dusta, Ya. saksi dusta, terus-menerus dusta, dan ada yang menarik, orang yang berdusta pasti hatinya nggak tenang. Ya. Sehingga sekarang ada banyak tes ini dusta atau benar. Ya. Ketahuan dari lirikan matanya, goyangan kakinya, ketenangan hatinya, bahkan detak jantungnya. Wow. Nah, daripada kita jantungan seumur hidup, kita sadarlah kalau Ya. sudah tobat. Ya. Misalnya mohon maaf nih, maaf banget, pria terlanjur selingkuh atau istri wanita terlanjur selingkuh. Ya. Kalau mau berdusta bisa, tapi akan nutupi terus. Lebih baik pelan-pelan melakukan perubahan hidup, bertobat. Ya. Tunjukkan diri bertobat dulu. Ya. Tinggalkan dosa. Oh. Jangan bersaksi dusta. Biasanya mohon maaf, pria suami yang selingkuh itu pura-pura lebih sayang dari sebelumnya, tambah ketahuan. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Jadi menurut saya supaya tidak kepleset Ya. dan bisa akhirnya Ya. terperosok lebih dalam, Ya. kita bertobat aja. Ya. Baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Ngaku aja salah. Namun perlahan-lahan. Ya. Saya ada pengalaman. Bukan saya tapi teman saya. Siap Pak. Saya kebetulan belum pernah seperti itu, tapi sedang menjaga diri untuk tidak. Teman saya pengusaha, Iya Pak. suami istri pengusaha. Akhirnya mereka suami istri menjadi hamba Tuhan, Ya. mengembalakan gereja. Pendeta dong, Ya. keren dong. Tapi tetap pengusaha. Ya. Namun, waktu pertobatannya awal itu si suami udah ngaku, aku pernah selingkuh. Maafkan saya. Ya, dimaafkan, sudah semua selesai.
sudah ngembalakan sekian lama, sudah jalan dengan baik. Tiba-tiba waktu mereka berlibur di satu tempat liburan begitu, suaminya nggak bisa bangun, nggak bisa tidur dengan nyenyak karena kepikiran ada suara gini, kamu, ada suara Tuhan gitu ya di hatinya, harus ngaku ke istrimu kau sudah selingkuh. Loh, sudah Tuhan, sudah dimaafkan. Bukan itu aja, sebutkan nama orang. Oh, enggak mungkin Tuhan, aku selingkuh sama temennya dia. Pasti kena. Wah, ini bisa bumi goncangan perang dunia. Tapi si bapak itu telinganya sampai sakit mendengar suara itu. Wah. Akhirnya dia pagi-pagi menyiapkan diri dan siap. Apapun terjadi terserah Tuhan. Ya. Sorry istriku, aku tobat. Aku dulu pernah selingkuh dan aku. Oh, iya dimaafkan. Ya masalahnya, aku dengar suara, aku harus jujur. Aku selingkuhnya sama temenmu. Wah, marah istrinya dan tidak mau ngejak bicara. Nah, suami ini lapor sama Tuhan. Tuhan, kan aku udah bilang Tuhan, kalau aku sebut namanya bisa perang dunia. Dan sekarang perang dunia. Tetap dia bertahan sambil berdoa. Tiba-tiba ada WA dari mantan selingkuhannya. Kamu sudah lama tidak membayari kartu kredit saya. Kamu sudah lama tidak transfer uang. Oke, kamu nggak lagi hubungan tapi duitnya jangan berhenti. Nah, akhirnya bapak itu, kalau kamu nggak kirim uang, aku beritahu istrimu. Wow. Maka WA itu disimpan, di forward ke istrinya dan berkata, aku dulu salah, aku udah tobat, tapi wah, istrinya berbalik. Oh, ini wanita jalang, ini pelakor nih. Kita hajar. Istrinya balik. Baru si suami, pengakuan saya menolong. Tapi betul-betul tobat, bukan tomat. Tahu tomat? Tobat, kumat. Harus tobat beneran. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mencari orang yang kudus dan benar. Cari orang yang berdosa, yang mau bertobat. Jadi Yesus berkata kepada perempuan yang berzina, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Baik, Pak Tim. Jangan berdusta lagi. Langkah-langkah supaya kita jadi orang yang berani berkata sebenarnya. Baik. Di kitab Injil Yohanes dikatakan, jikalau firmanku, kata Yesus, di dalam kamu, dan kamu di dalam firmanku, firmanku itu akan memerdekakan kamu. Seseorang yang mengucapkan saksi dusta, pasti hatinya tidak tenang. Mohon maaf, seorang yang bersaksi dusta kepada istrinya atau suaminya tentang perselingkuhannya. Kan di kisah Layangan Putus, si Aris yang suami selingkuh menulis di share kontaknya itu, di kontaknya adalah nama selingkuhannya itu nama laki-laki. Mister siapa gitu. Biar nggak curiga gitu. Tapi ternyata suaranya perempuan, ketahuan juga. Nah, jadi intinya kalau nggak ngaku, nggak tobat, tetap ketahuan. Jadi ikuti kebenaran firman, tapi ada tahap-tahapannya. Mulai dari bertobat, melakukan perubahan hidup, dan ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang menolong kita. Ingat, orang yang dusta satu, supaya aman dusta dua. Supaya aman dusta tiga, dusta empat. Nah, kalau dustanya makin bertumpuk-tumpuk, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, dan itu bahaya. Nah, kepada semua sobat penyembah, sebagai closing acara ini, baik Dusia, baik saya, menyadari nggak mudah menjadi saksi kebenaran yang lurus dan benar. Tapi bukan berarti nggak bisa. Anda yang sedang mungkin dihantui, merasa nggak damai, nggak plong karena masih bersaksi dusta, masih bohong sini, bohong sana. Kita tuh pendeta juga sering dibohongi oleh orang yang mau nikah. Kami belum pernah nikah, padahal udah pernah nikah. Berkali-kali lah ya. Ya enggak lah, ada lah. Jadi kami harus tegaskan bahwa kebenaran ditegakkan. Nah, dan kita bersyukur kita nggak bisa hidup benar. Tapi Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat untuk membenarkan kita.
Jika kita mengaku dosa kita dan kita bertobat, maka Tuhan akan menghapuskan kesalahan kita. Tapi ingat, jangan berdusta lagi, jangan berbohong lagi, jangan membuat sinetron berjilid dusta 1 sampai dusta 12. Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada CCTV akhirat yang sangat-sangat tidak bisa disembunyikan atau tidak bisa dirusakkan. Karena itu belum terlambat. Terlebih kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, dan upah dosa adalah maut. Roma 3, 23. Tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus, Efesus 6 ayat 20, adalah keselamatan kekal. Karena itu bertobat, tinggalkan dosa termasuk saksi dusta, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, engkau dan keluargamu diselamatkan. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing kami. Semua kami tidak ada yang sempurna. Kami semua pernah salah. Bahkan bisa jadi pernah menjadi saksi dusta. Baik di level kecil, menengah, sampai tingkat atas. Tapi kami sadar dosa kami masih bisa diampuni. Kamu bertobat. Kami mau hidup dengan benar dengan pertolongan Tuhan. Dan kami siap menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, supaya kami dibenarkan, ditakta di kekekalan nanti, sehingga dosa kami diampuni, kesalahan kami dihapuskan. Kami memiliki juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kami, dan sisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan didapati hidup dalam kebenaran sampai seumur hidup kami dan selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus sampai rapture pengangkatan. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih powerful. Semangat!